Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabar kalian? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita sudah masuk di pembelajaran keempat. Oke, teman-teman, sebelum belajar, teman-teman bisa persiapkan dulu buku tematik beserta alat tulisnya, dan tidak lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mencermati bacaan, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan dengan benar. Oke teman-teman, kita mulai ya. Keragaman di lingkungan sekitar. Manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi, terdapat hubungan timbal balik antara satu dan yang lainnya. Contoh, kita bisa berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan lingkungan kita lainnya. Keragaman merupakan suatu kondisi di mana di dalam bermasyarakat terdapat banyak adanya perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut seperti perbedaan agama, ras, keyakinan, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, meskipun Indonesia itu penuh dengan keragaman, namun Indonesia dapat mempersatukan hal tersebut melalui semboyan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Oke, teman-teman, kita sebagai manusia harus saling menghormati serta menghargai semua keragaman yang ada. Agar apa? Agar terwujud kerjasama yang baik yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Nah, berikut beberapa contoh kerjasama yang dapat kita lakukan. Ada 3 teman-teman. Yang pertama, menolong tetangga yang sedang kesulitan. Meskipun tetangga kita itu berbeda suku dengan kita. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Yang terakhir, membantu korban bencana alam. Teman-teman, ternyata keragaman juga dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang kedua, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Berikutnya di sini ada contoh keragaman di lingkungan sekitar teman-teman. Ada 5 ya. Yang pertama, ada berbeda-beda agama dan suku di lingkungan. Yang kedua, saling bekerja sama antar warga. Yang ketiga, saling menghargai antar sesama manusia. Yang keempat, menolong teman atau tetangga yang berbeda agama atau suku. Dan yang terakhir, tidak memilih-milih dalam berteman di lingkungan. Oke, di sini ada Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menghargai keragaman teman-teman. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, jenis pekerjaan, semuanya harus dipandang sama derajatnya.
Karena dalam Islam yang menentukan kemuliaan bukanlah berbagai keragaman itu, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, berinteraksilah dengan baik dalam keragaman yang ada adalah sebuah kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Seperti terdapat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Berikutnya teman-teman, di sini ada bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, selain berinteraksi dengan lingkungan sosial, manusia juga bisa berinteraksi dengan lingkungan alam, teman-teman. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terjadi secara alami dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi di sini disebut adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara manusia dan alam. Contohnya, jika kita menebang pohon di hutan secara semena-mena, maka hutan akan menjadi gundul dan lingkungan menjadi gersang. Akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya. Jika kita menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, maka akan banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati, teman-teman. Akibatnya, stok persediaan ikan akan menipis dan terumbu karang, tempat tinggal ikan pun akan rusak. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Lalu selanjutnya, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, teman-teman bisa perhatikan gambar di layar ya, ada 2 gambar. Yang pertama, nelayan mencari ikan laut untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan yang berupa ikan, kerang, cumi, dan udang. Lalu, teman-teman, wujud interaksi manusia itu dengan lingkungan juga dapat terlihat dari alat-alat rumah tangga yang berasal dari bahan alam di daerah tersebut. Seperti gerabah dari tanah liat yang berada di daerah Yogyakarta, serta meja, kursi, dan lemari dari jati yang ada di daerah Jepara. Oke teman-teman, selanjutnya ada iklan pada media cetak. Teman-teman, sebelumnya kita kan pernah ya mempelajari arti iklan serta unsur-unsur iklan pada pembelajaran sebelumnya. Ternyata iklan dapat ditampilkan melalui media cetak dan media elektronik, teman-teman. Pada media cetak, kita sering menjumpai contoh iklan itu melalui surat kabar, majalah, brosur, spanduk, dan lain-lain. Untuk dapat memahami isi iklan dengan baik, kita harus dapat membaca pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut, teman-teman. Dan sebaiknya, pesan yang dituliskan dalam iklan tersebut harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, di sini ada beberapa ciri yang dapat kita lihat pada iklan media cetak. Ada 4 nih, teman-teman. Yang pertama, dapat dilihat dan dibaca berulang-ulang. Yang kedua, menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Jadi, iklan media cetak itu menggunakan gambar diam dan tidak bersuara, teman-teman. Yang ketiga,
Kalimat yang digunakan sangat terbatas dan hanya beberapa baris saja. Yang terakhir, penyajiannya hanya terlihat dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, di slide berikutnya nih, Bunda akan menjelaskan contoh gambar iklan cetak di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar iklan di media cetak. Teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada gambar iklan produk sirup marjan. Jadi teman-teman, iklan di atas ini merupakan contoh iklan produk sirup marjan yang memiliki slogan "Manisnya marjan begitu kaya rasa". Nah, teman-teman, iklan tersebut ini memiliki gambar diam dan tulisan yang disajikannya sangat singkat ya, sehingga memudahkan orang untuk mengingatnya dan menarik konsumen untuk dapat membelinya. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.